Hai sahabat uang cerdas, tahukah kamu mengapa kita sering gagal mengatur uang? Yuk kita simak tentang psikologi keuangan. Pernah nggak kamu berpikir, kamu merasa uang yang kamu punya cepat banget habis, padahal gaji baru aja turun? Atau pernah nggak kamu lihat barang diskon dan langsung beli, padahal nggak terlalu butuh? Nah, itu semua ada hubungannya sama psikologi uang. Uang bukan cuma angka di rekening atau kertas di dompet, tapi sesuatu yang terikat erat dengan emosi kita. Di video ini, kita akan bahas kenapa kita sering bikin keputusan keuangan yang enggak masuk akal, dan gimana cara memperbaikinya. Jadi, tonton sampai habis ya. Konsep dasar psikologi uang. Psikologi uang adalah cara kita memandang dan berinteraksi dengan uang. Faktanya, kebanyakan keputusan keuangan kita bukanlah hasil perhitungan rasional, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan. Misalnya, ada orang yang terus menabung meskipun sebenarnya dia bisa investasi. Kenapa? Karena dia takut rugi. Sebaliknya, ada orang yang nekat investasi tanpa ilmu karena ingin cepat kaya. Emosi seperti rasa takut, serakah, dan bahkan gengsi seringkali mengendalikan cara kita menggunakan uang. Kita kadang beli barang mahal bukan karena butuh, tapi supaya terlihat keren di depan orang lain. Kalau kita paham psikologi uang, kita bisa melihat pola-pola kebiasaan ini dan mulai mengendalikannya. Mindset dari latar belakang. Cara kita mengelola uang sebenarnya dibentuk dari masa kecil dan lingkungan. Kalau dari kecil terbiasa hidup hemat, karena orang tua selalu kekurangan, kemungkinan besar kita akan sangat berhati-hati dengan uang saat dewasa. Sebaliknya, kalau dari kecil selalu tercukupi dan enggak pernah merasakan susah, kita cenderung lebih santai atau boros. Lingkungan juga punya pengaruh besar. Coba lihat media sosial. Banyak orang pamer barang mewah, liburan mahal, atau gaya hidup glamor. Secara enggak sadar, kita jadi merasa harus ikut-ikutan. Semua ini menunjukkan bahwa mindset uang itu dipelajari dari pengalaman hidup kita, bukan sesuatu yang lahir dari logika semata. Bias psikologi dalam mengelola uang. Sekarang, kita bahas beberapa jebakan psikologis yang bikin kita salah kelola uang. Yang ke-1, present bias. Kita lebih suka menikmati sesuatu sekarang daripada menabung untuk masa depan. Makanya, belanja online terasa lebih menarik daripada investasi jangka panjang. Yang kedua, loss aversion. Kita takut rugi. Misalnya, banyak orang nggak mau investasi karena takut uangnya hilang. Padahal, menabung saja justru bisa kalah inflasi. Yang ketiga, anchoring effect. Pikiran kita gampang terpaku pada angka awal yang kita lihat. Misalnya, barang diskon dari 1 juta menjadi 700.000 terasa murah, padahal kita tetap mengeluarkan banyak uang. Kalau kita nggak sadar dengan bias-bias ini, kita akan terus terjebak pada pola yang sama. Cara mengelola mindset uang. Sekarang, bagaimana cara mengubah mindset uang kita? Yang pertama, sadari emosi kita saat mengeluarkan uang. Kalau mau beli barang mahal, tanya dulu ke diri sendiri. Aku beli karena butuh atau karena emosi? Yang kedua, beri jeda sebelum belanja impulsif. Tunggu minimal 24 jam sebelum memutuskan membeli barang yang mahal. Yang ketiga, tetapkan tujuan keuangan jangka panjang. Misalnya, dana darurat, rumah, atau investasi masa depan. Tujuan ini bikin kita lebih fokus. Yang keempat, edukasi diri tentang keuangan. Baca buku, nonton video edukasi, atau ikut seminar. Semakin banyak kita tahu, semakin bijak kita pakai uang. Langkah kecil seperti mencatat pengeluaran bulanan juga bisa membantu kita sadar kebiasaan boros dan mulai memperbaikinya. Kesimpulannya,
Psikologi uang mengajarkan kita bahwa mengatur uang bukan hanya soal matematika, tapi juga soal emosi dan pola pikir. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan mengenali bias dalam diri, keuangan kita akan jauh lebih sehat. Jadi, mulai sekarang, sebelum kamu belanja, tanya dulu, aku benar-benar butuh ini atau cuma pengen? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar pengalaman impulsif belanja apa yang paling bikin kamu nyesel. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.